kepada Fadil Ustaz Ibnu Syihab Khalil Mustafa. Jadi sebentar tadi kita telah mendengarkan berkenaan dengan penerangan ataupun perkembangan di sekolah kami ini Al-Hafidh Beriman. Jadi sekarang ini saya silakan Kiai Haji Yakshallah bin Mansur untuk berkongsi sedikit maklumat tentang apa yang ada di sana, apa perkembangan yang ada di madrasah sana. Pada bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Para asatid yang saya belum tahu nama satu pun, para Ustadz Muzaihar Kamal. Kemudian mohon maaf Ustadz Awang Ibrahim Embong. Ada saudara dengan Burahimah Embong ada juga. Kemudian Ustadz Hasbullah, adiknya Yakshallah. Hasbullah Yakshallah. Kemudian Ustadz Wan Samsudin. Lengkap sudah insyaallah silaturahim kita, karena kemarin kita ke istilahnya Cikni Aziz bagi apa? Mursyidul Am, Tuan Guru Nik Aziz. Alhamdulillah. Dan sekarang kita ke tempat di bawah Presiden PAS Ustadz Abdul Hadi Awang. Memang dari dua orang inilah tergerak PAS seperti yang saya baca dari Indonesia. Mudah-mudahan benar. Berbahagia sekali kita dapat berkunjung ke pesantren Tahfizul Quran. Bukan kita membeza-bezakan, tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengistimewakan Ahlul Quran melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Satu-satunya hadis tentang mencari ilmu yang mendahulukan pencari ilmu daripada yang mengajarkan. Khairukum, yang terbaik di antara adalah man ta'allama, yang belajar baru kemudian mengajar. Artinya apa? Belajar Quran saja sudah dianggap baik, apalagi mengajarkan Quran. Kami alhamdulillah dari Pondok Pesantren Sufa Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah dengan cawangannya di Indonesia yang kurang lebih ada 25, sudah tentu kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Yang sebelah kanan kami Ustadz Syekh, biasa disebut Syekh Azra'i,
beliau adalah salah satu pimpinan dari cawangan kami yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian beliau Ustadz Abdullah Muthalib, beliau adalah salah satu pimpinan dari cawangan kami di Kalimantan Barat. Ini yang paling dekat dengan Malaysia, karena satu pulau dengan Sarawak. Kemudian Ustadz Abdullah Zaini, itu cawangan kami yang ada di Semarang. Kemudian yang saya lewati bukan berarti tidak penting ya. Itu penguat kami untuk rombongan ini. Kemudian yang pimpinan Ustadz Iman Sulaiman, itu salah satu pimpinan lembaga tahfiz kami. Ustadz Iman yang masih paling muda pakai kaos itu, Iman Sulaiman, sekarang lagi mengambil magister. Kemudian Ustadz Saleh Hafiz, memang Hafiz beliau. Jadi Al-Hafiz, beliau adalah pimpinan dari cawangan kami di Jambi. Jadi kalau diambil garis lurus dekat juga. Kemudian Ustadz Abu Bakar, ini salah seorang pimpinan cawangan di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian Ustadz Abdurrahman, beliau adalah kalau tangan kanan apa ya? Tangan kanan apa? Kalau wakil apa? Pembantu asisten aja. Kaki tangan. Kaki tangan. Kaki tangan dari Ustadz Abdullah. Kemudian beliau Ustadz Wahyudi, salah seorang pensyarah di sekolah tinggi kami, sekolah tinggi Al-Fatah. Nah, jadi itulah yang kami perkenalkan secara acak. Tidak seluruhnya, juga beberapa muslimat yang menjadi rombongan kami. Kami berbahagia sekali bahwasanya dengan tahfiz inilah insya Allah ancaman Allah yang tadi disebutkan di dalam surah Al-Isra 86-87 tidak mungkin akan terjadi. Karena pada dua ayat tadi Allah mengancam, wala in syi'na lanadhabanna billadzi auhayna ilaika. Dan seandainya sungguh jika kami berkehendak, kami akan menghilangkan wahyu atau Al-Quran yang telah kami turunkan kepada engkau. Ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila itu terjadi, tidak akan ada yang bisa, yang boleh membela. Makanya pada ujung ayat, wala in syi'na lanadhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi alaina wakil. Nah, bagaimana supaya ancaman Allah menghilangkan Al-Quran tadi tidak terjadi? Para ulama menyatakan penghilangan Al-Quran itu ada 3. Satu, penghilangan isi dan bacaan. Artinya orang tidak boleh membaca Al-Quran dan juga tidak boleh mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, penghilangan bacaan, tapi dia boleh mengamalkan Al-Quran. Artinya apa? Dia mengamalkan Islam tetapi dia tidak mengerti landasannya. Kemudian yang ketiga, penghilangan pengamalan. Boleh dia membaca, pandai dia membaca, tetapi dia tidak boleh mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Bahkan di negara-negara yang sekarang disebut dengan daerah Balkan, Uni Soviet dan sebagainya, dulu mereka Muslim, bapak-bapak mereka Muslim, tapi anak-anaknya tak lagi boleh membaca Al-Quran, tak lagi boleh mengamalkan Al-Quran. Nah, lembaga tahfiz inilah yang akan menyelamatkan ancaman Allah itu, sehingga generasi muda tetap boleh menghafal Al-Quran.
Tanpa ini, tanpa lembaga tahfiz, tanpa lembaga Al-Quran, Al-Quran akan hilang. Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya Quran pernah berdengung, dawiyun kadawayin nahli. Kemudian ditanya oleh Allah, wahai Al-Quran, kenapa kau berdengung? Kata Al-Quran, saya ingin kembali kepada engkau ya Allah, karena aku datang daripada engkau. Kenapa engkau ingin kembali kepadaku? Karena aku hanya dibaca, tetapi aku tidak diamalkan. Insya Allah dengan lembaga tahfiz ini, kita sama-sama swasta, Pak. Jadi kami dari lembaga ahliyah, bukan lembaga kerajaan. Nah, kalau di Indonesia itu lembaga ahliyah memang kurang diperhatikan. Pelan aja, kurang diperhatikan di kerajaan. Di sini gimana kira-kira? Ya, sama. Oh sama. Sama saja. Kita harus berjuang sendiri. Ya. Dan hampir sama juga. Kami pernah dikepung. Ini yang pernah merasakan. Ya. Pesantren kami pernah dikepung. Ya. Karena dianggap pesantren kami melahirkan orang-orang yang melawan pemerintah. Mesti dirobohkan. Sama. Di Kalimantan mesti dirobohkan. Mesti dirobohkan. Sama. Sama. Nasib kita sama. Sama. Nah. Allah ketemukan hari ini. Tapi alhamdulillah karena yang kita tegakkan ini al-haq, Allah lah yang menolong kita. Insya Allah. Nah, jadi itulah betapa pentingnya lembaga tahfiz ini. Nah, untuk dapat tetap membumikan, tetap dapat boleh membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat selanjutnya, illa rahmatan mir rabbik, bahwasanya tidak dihapuskannya Al-Quran itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana supaya rahmat ini turun? Rasulullah SAW menjelaskan, supaya rahmat turun, kita harus bersama-sama, kita harus bersatu, kita harus berjamaah. Karena disebutkan al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Dengan kita bersama-sama bersatu, muslimin Indonesia bersatu, muslimin Malaysia bersatu, muslimin Thailand bersatu, seluruh muslimin dunia bersatu, maka rahmat Allah turun, Al-Quran dapat diamalkan. Dan inilah anugerah Allah yang besar. Inna fadlahu alaika kabir. Anugerah Allah yang besar adalah manakala kita boleh membaca Al-Quran dan kita boleh mengamalkan Al-Quran. Inilah anugerah Allah yang tidak ada bandingannya. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan lembaga tahfiz yang tadi namanya apa Pak? Ma'at tahfiz wa tarbiyah Darul Iman terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap dapat melaksanakan misinya untuk mencetak generasi-generasi muslim yang dapat membaca dan mengamalkan Al-Quran. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.